Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Syukur kepada Allah yang oleh karena kasih setianya sehingga melayakkan setiap kita pada hari ini boleh beribadah kepadanya. Terlebih pada hari ini kita akan bersama juga menikmati sakramen perjamuan kudus. Untuk itulah kita patut menaikkan syukur dan puji kita kepada Allah. Mari bersama kita memuji Dia dari PPR nomor 2, Hormat bagi Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan sambil merendahkan hati kita di hadapan-Nya dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengakui semuanya di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, maka Ia yang penuh kasih itu akan mengampuni segala dosa kita. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami, diri kami di hadapan-Mu, karena kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seringkali gagal melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang seringkali melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, Tuhan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hidup kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin.
Bagi setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dengarkanlah juga firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang terambil di dalam Mazmur nomor 119 ayat 97 dan 105. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa firman Tuhan adalah pedoman, penuntun, dan penerang bagi jalan kita, sehingga kita dapat melewati kehidupan kita di dalam dunia ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, Tuhan ku ingin menyenangkan-Mu. Percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan bersama berdoa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita terus berdoa bagi para pemerintah di dalam negara kita yang masih terus berjuang di dalam menanggulangi wabah COVID-19. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan kepada mereka. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di gereja kita yang akan diadakan secara online pada hari ini. Kiranya setiap kita yang ambil bagian di meja perjamuan boleh menikmati momen ini sekalipun dilaksanakan secara online. Dan yang terakhir, mari kita juga berdoa bagi jemaat kita GKT Belimbing yang sudah lanjut usia dan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya mereka diberikan kekuatan, sukacita, dan pemulihan dari Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyatukan hati kami dan suara kami untuk berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, terlebih khusus bagi pemerintah yang Engkau percayakan di dalam memimpin negara kami ini. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap mereka di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban. Terlebih khusus Tuhan di dalam masa-masa adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka dituntut banyak hal untuk menanggulangi wabah ini. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka dapat mencari jalan keluar di dalam menanggulangi wabah ini Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesehatan, supaya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Segala pergumulan yang mereka hadapi di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan yang campur tangan menolong kepada setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami boleh bersama menikmati meja perjamuan bersama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami harus melakukan sakramen perjamuan kudus secara online, tetapi biarlah Tuhan setiap kami, jemaat-Mu, boleh menikmati momen ini. Kami juga boleh mengingat kembali Tuhan akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, terlebih khusus jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan sukacita Tuhan. Meskipun mereka tidak banyak melakukan berbagai hal di dalam usia mereka seperti saat ini, tetapi biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, kiranya Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka. Begitu juga bagi setiap jemaat yang bergumul karena lemah tubuh, karena sakit. Ada yang mungkin dirawat di rumah sakit, atau mungkin ada yang dirawat di rumah. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang akan memulihkan, Engkau yang akan menyembuhkan setiap mereka, sehingga setiap penyakit, setiap derita yang mereka rasakan Tuhan, boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan sembuhkan. Tuhan juga berkati setiap tenaga medis yang menolong mereka, atau setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Tuhan berkati semuanya itu, supaya dapat memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Tetapi sebelumnya mari kita bersama menyanyi dari PPR nomor 31, Firman Memberi Hidup.
hari baca Alkitab dan selalu ku taat. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat. Dibimbing roh kebenaran, lebih karena Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan. Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk kembali datang berbakti di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan sertai setiap kami yang mendengar firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Tuhan akan memampukan hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur di minggu ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober, dan ini adalah minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Dan sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar kita karena di bulan Oktober gereja-gereja biasa memperingati tentang reformasi gereja. Dan tema besar kita tentang reformasi, dan sepanjang minggu-minggu di bulan Oktober ini kita akan membahas bagian-bagian firman Tuhan yang bertemakan akan semboyan atau moto reformasi gereja. Dan dimulai di minggu yang pertama ini kita akan membahas tema firman Tuhan yang berkaitan dengan salah satu moto atau semboyan reformasi gereja, yaitu sola scriptura. Dan tema kita, saya memberi satu bagian tema, yaitu mencintai firman Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan untuk menjadi dasar perenungan kita. Terambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 105. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ada seorang mantan pekerja konstruksi di negara Inggris. Mantan pekerja konstruksi ini Bapak Ibu sekalian, suatu hari saat membersihkan gudangnya, gudang di rumah dia bersihkan. Dia menemukan banyak barang-barang yang tidak terpakai. Dan di antara tumpukan barang-barang yang tidak terpakai itu Bapak Ibu sekalian, dia menemukan sebuah teko kecil Bapak Ibu Saudara ya. Biasa kita kalau di rumah punya teko mungkin untuk menyeduh teh. Nah Bapak Ibu Saudara, saat dia menemukan teko kecil ini dia teringat, oh teko ini dahulu waktu aku kecil sama ibuku digunakan untuk menyeduh teh.
Dan menurut cerita dari ibuku, teko ini didapat dari kakekku. Kakek yang pada waktu itu berdinas di Perang Dunia Kedua ke daerah Asia. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pikiran pekerja konstruksi yang mantan pekerja konstruksi ini, dia berpikir demikian. Teko yang kuno ini gunanya untuk apa ya? Apakah dibuang atau dibiarkan saja? Dan sejenak dia berpikir, dia terpikir Bapak Ibu Saudara. Oh, alangkah baiknya kalau aku jual ke tempat barang-barang bekas. Bapak Ibu, singkat cerita, tanpa disangka-sangka dan tanpa dia sadari Bapak Ibu Saudara, ternyata teko yang sudah kuno ini Bapak Ibu Saudara, saat dilihat oleh ahli barang kuno, oh sangat terkejut Bapak Ibu ya. Ternyata teko yang dimilikinya adalah teko yang termasuk peninggalan arkeologi dari negara Tiongkok. Dan teko ini Bapak Ibu Saudara sekalian hanya ada 3 di dunia. Yang satu tersimpan di museum di negara Taiwan, yang satu di museum di Beijing di Tiongkok, dan yang satu yang dia bawa di tangannya ini. Bapak Ibu Saudara sangat kaget, sangat terkejut dan tidak disangka-sangka Bapak Ibu, teko ini dihargai kalau dirupiahkan sebesar 7,5 miliar rupiah. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu Saudara ya, barang bekas, barang rongsokan yang dianggap tidak berharga, ternyata barang ini sangat berharga, bernilai tinggi, dan dia mendapat kompensasi sebesar 7,5 miliar rupiah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membandingkan Bapak Ibu, di sini saya menampilkan gambar Alkitab Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri ini adalah gambar Alkitab yang sudah agak usang Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang sudah agak lama. Tapi yang sebelah kanan gambar Alkitab yang masih baru, yang dijual di toko-toko buku rohani Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab yang ada di tangan kita ini Bapak Ibu, ini adalah benda atau barang yang sebetulnya bernilai sangat berharga, sekalipun tadi saya juga sampaikan ya, seperti barang itu, Alkitab ini adalah barang atau benda yang usianya sudah sangat kuno, ribuan tahun. Dan Alkitab ini sangat berharga, bernilai. Karena apa? Karena isinya. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari hal ini? Sehingga saat kita menyadarinya, kita akhirnya menjadi orang yang punya sikap mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembacaan kita hari ini kita membaca dari kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu kitab Mazmur ini kitab yang terpanjang di Alkitab kita. Dan banyak bagian Mazmur yang terkenal Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 1, Mazmur 19 ya, Mazmur 22, Mazmur 23. Mazmur 23 yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan adalah gembalaku. Dan Mazmur-Mazmur yang lain. Dan bagian yang kita renungkan ini Bapak Ibu, kita merenungkan dari Mazmur 119. Tadi saya katakan kitab Mazmur ini kitab yang terpanjang di Alkitab kita. Dan bagian yang kita baca, Mazmur 119 ini juga merupakan satu bagian atau satu pasal yang terpanjang di Alkitab kita, yang terdiri dari 176 ayat. Dan di bagian Mazmur ini Bapak Ibu, Mazmur 119 ini, Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar bagian-bagian ayat ini. Saya memberi contoh, ada dari bagian itu Bapak Ibu sekalian ya. Mazmur 119 ayat yang ke-97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan juga saya memberi contoh dari Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini adalah mungkin dikatakan barang atau benda yang kuno, ribuan tahun usianya, tapi sangat berharga. Apakah kita menyadarinya? Dan apa yang membuat Alkitab kita berharga Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan karena Alkitab yang kita miliki ini, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab yang kita miliki ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah dicetak berulang kali, sampai hari ini kita kalau mau membeli cetakan yang baru, ada Bapak Ibu ya, tetapi
kita harus menyadari Alkitab yang kita pegang ini sangat berharga. Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat 97 sampai 104, di sini Bapak Ibu pemazmur mengatakan istilah lain dari firman Allah, dikatakan betapa ku cintai Tauratmu, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Lalu di sana juga dikatakan peringatanmu, titahmu, hukummu, janjimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata ini menunjukkan kata lain dari firman Allah itu sendiri. Dan pemazmur Bapak Ibu sekalian yang di dalam bagian ini memang kalau kita membaca mulai dari Mazmur 119 ayat yang pertama, di sana tidak dituliskan Bapak Ibu Saudara ya, Mazmur ini ditulis oleh siapa. Karena bagian-bagian Mazmur yang lain ada tulisannya, Mazmur Daud ya, atau Mazmur dari Bani Korah atau dari Asaf ya, jadi macam-macam Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi sekalipun Mazmur 119 ini Bapak Ibu sekalian tidak dituliskan siapa penulisnya, tetapi banyak penafsir Alkitab, banyak ahli Alkitab mengatakan yang menulisnya adalah Raja Daud. Yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Sehingga ini juga boleh dikatakan sebagai Mazmur Daud. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat Bapak Ibu betapa Daud ini juga orang yang mengutamakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Seluruh Mazmur 119 ini berisikan tentang betapa berharganya firman Tuhan itu. Dan di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, mengapa Alkitab itu berharga? Mengapa firman Tuhan itu berharga? Karena itu adalah firman Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Kalau kita membandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius 4 ayat yang keempat, ada perkataan Tuhan Yesus saat menjawab godaan dari iblis. Saat iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan merasa lapar di sana. Iblis katakan, rubah batu itu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, yang namanya roti itu hanya untuk hidup jasmani Bapak Ibu. Untuk hidup jasmani kita perlu makanan. Tetapi untuk kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara, kita butuh firman Allah yang hidup. Kita butuh firman Tuhan yang akan membuat kerohanian kita ini hidup. Bagaimana kita memberi makan diri kita? Kita tinggal makan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita memberi makan rohani kita? Kita harus memberi makannya dengan firman Tuhan. Sehingga rohani kita beroleh makanan rohani, nutrisi rohani yang cukup dan membuat kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dikatakan di Mazmur ini Bapak Ibu, bahwa betapa berharganya firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kata-kata yang dituliskan oleh Raja Daud, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Bapak Ibu Saudara, di sini Raja Daud mengatakan firman Tuhan itu sangat berharga di dalam hidupnya. Membuat dia lebih, dan lebih. Sampai diulang 3 kali Bapak Ibu Saudara ya. Membuat aku lebih berakal budi, lebih mengerti, dan lebih bijaksana. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini dalam hidup kita? Apakah kita juga memandang firman Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga di dalam diri kita? Apakah kita juga menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab yang ada di tangan kita ini, atau yang mungkin sehari-hari kita letakkan di lemari buku kita, atau kita letakkan di meja kita, ini adalah buku yang sangat berharga. Karena isinya adalah firman Allah sendiri. Apakah kita menyadari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu, orang-orang yang menerima firman Tuhan pasti akan mengalami satu kehidupan dan perubahan hidup yang lebih baik hari lepas hari. Saya memberi contoh Bapak Ibu Saudara sekalian dari Kisah Para Rasul
pasal 17 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudara, di sana dikisahkan bahwa orang-orang di kota Berea memiliki hati yang lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang di kota Tesalonika. Kenapa hatinya lebih baik? Karena setiap hari mereka membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sangat berharga, dan firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita, menumbuhkan kerohanian kita semakin bertumbuh. Apakah kita menyadari itu Bapak Ibu, dan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan selama ini? Sudahkah kita mencintai firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Bapak Ibu, selain firman Tuhan itu, Alkitab itu berharga karena adalah firman Allah sendiri. Di sini kita juga melihat Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu berharga karena Alkitab adalah pedoman hidup yang tertinggi bagi kita. Alkitab, firman Tuhan adalah pedoman hidup tertinggi di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atau yang mau kita lakukan, kita harus berpedoman pada firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman hidup tertinggi kita. Kalau kita membaca ayat-ayat yang ada di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 101, ayat 102, ayat 105, di sana dikatakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dan ayat 105 Bapak Ibu Saudara sekalian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini ayat yang terkenal Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sampai ada lagunya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan satu kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu adalah pedoman hidup yang tertinggi di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kadang kita menjumpai Bapak Ibu orang-orang tertentu yang punya pedoman-pedoman hidup, tapi pedomannya bukan dari firman Tuhan. Ada orang-orang yang punya pedoman-pedoman hidup dengan mungkin melihat ramalan, bertanya kepada orang pintar dan sebagainya, bagaimana memulai usaha, bagaimana mengerjakan sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudara kadang menentukan tanggal-tanggal tertentu untuk bertanya kepada orang pintar, melihat perimbon dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahwa di dalam kehidupan manusia ini kita punya firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup yang tertinggi dalam hidup kita. Kita mau mencarinya, kita mau merenungkannya, dan kita mau mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui firman Tuhan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, satu bagian dari 2 Timotius 3 ayat 16-17 di sana juga dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, inilah fungsi firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita saat kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kita tahu itu dosa dan itu melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan yang memberitahu kita apa yang benar dan apa yang salah. Dan firman Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kita
dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan? Apakah kita mau menyadari firman Tuhan sangat berharga dan mau kita jadikan pedoman hidup kita, pedoman hidup yang tertinggi, dan kita mau mencintainya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya katakan, Mazmur ini oleh para ahli Alkitab dikatakan ditulis oleh Raja Daud, Mazmur Daud. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara betapa Raja Daud ini dia taat mencintai firman Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian firman Tuhan di kitab Raja-Raja Bapak Ibu Saudara. Kalau di Alkitab kita Perjanjian Lama ada Bapak Ibu ya, kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Raja-Raja. Di sana kita melihat Bapak Ibu setiap kali ada kisah riwayat Raja Yehuda. Dan raja ini hidupnya, kelakuannya jahat. Di sana selalu ada keterangan raja ini tidak hidup benar menurut bapa leluhurnya Daud. Bapak Ibu Saudara, itu terus menjadi acuan dan referensi. Kenapa di bagian itu diterangkan? Karena bapak leluhurnya yaitu Raja Daud itu hidup menurut firman Tuhan, takut akan Tuhan seumur hidupnya. Sekalipun kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan Raja Daud ada jatuh bangunnya Bapak Ibu ya. Tidak selamanya Raja Daud hidupnya lurus bahkan menanjak terus. Ada jatuhnya, ada kesalahannya, ada dosanya yang dia lakukan. Tapi yang membedakan Raja Daud dengan raja-raja yang lainnya, Raja Daud tercatat dan dikatakan sebagai orang yang setia dan takut akan Tuhan seumur hidupnya. Sehingga kita lihat Bapak Ibu di Mazmur 119 ini ekspresi Raja Daud akan kecintaannya terhadap firman Tuhan dan kecintaannya terhadap Tuhan sendiri. Betapa dia mencintai firman Tuhan dan dia mau hidup menurut perintah Tuhan, titah Tuhan, hukum Tuhan. Itu yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita semua? Maukah kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup kita ini kita berpedoman pada firman Tuhan? Maukah kita mencintai firman Tuhan? Sebagaimana tadi saya katakan, sepanjang bulan ini kita membahas tentang moto di dalam reformasi gereja Bapak Ibu Saudara. Sola Scriptura, semata-mata hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Itu yang menjadi pedoman hidup kita tertinggi. Sola Scriptura, itu mau kita jadikan juga pedoman hidup kita. Setiap hari kita mau ikut Tuhan dengan setia, berdasar firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari Bapak Ibu, penginjil Billy Graham, kalau Bapak Ibu Saudara mengingatnya, melihat fotonya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Penginjil Billy Graham, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang besar Bapak Ibu ya. Dan tahun 2018 yang lalu, di dalam usia 99 tahun, beliau dipanggil oleh Tuhan. Dan di foto yang satunya Bapak Ibu saya menampilkan penginjil Billy Graham ini Bapak Ibu sekalian memiliki hubungan yang dekat dengan presiden-presiden Amerika Serikat. Itu di fotonya ada Bapak Ibu ya, berfoto dengan beberapa mantan presiden Amerika Serikat. Bahkan perkataan Billy Graham ini Bapak Ibu itu biasa didengar oleh presiden-presiden Amerika Serikat. Sehingga Bapak Billy Graham ini dijuluki sebagai penasihat rohani Gedung Putih. Penasihat rohaninya Presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu mungkin banyak tahu ya kisah hidupnya beliau, pelayanannya bagaimana melalui KKR dan pemberitaan Injil yang dia sampaikan, ribuan orang bahkan mungkin dikatakan jutaan orang bertobat mengenal Kristus karena firman Tuhan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Billy Graham ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari Bapak Billy Graham diwawancarai oleh seorang wartawan. Dan wartawan ini adalah orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Wartawan ini bertanya kepada Bapak Billy Graham, Bapak Billy Graham,
Apakah Bapak punya nasihat supaya orang bisa kuat rohaninya? Itu bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, Bapak Billy Graham menjawab, untuk kuat rohani ada 3 cara. 3 cara. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dengan kata lain Bapak Ibu, bagaimana supaya rohani seseorang kuat? Tidak lain tidak bukan baca dan renungkan firman Tuhan terus menerus. Bagaimana supaya rohani kuat? Baca Alkitab. Bagaimana supaya rohani kita teguh? Baca Alkitab. Bagaimana supaya rohani kita kokoh? Baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sudahkah kita menempatkan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup yang tertinggi? Karena firman Allah ini sangat berharga. Dan sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita mau terus bertekad mencintai firman Tuhan, mengasihi Tuhan sendiri. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali diingatkan, sudahkah kita setiap hari, setiap saat menggunakan waktu untuk kita bergaul dengan firman Tuhan, untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan, dan untuk kita mencari mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan kalau mungkin dalam kehidupan kita selama ini, kita banyak seringkali melupakan firman Tuhan. Dan kita banyak kali mengandalkan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Mari kita berubah dan kita mau kembali mengingat firman Tuhan yang sangat berharga ini adalah pedoman hidup yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kita mau bertekad mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kehidupan kami hari lepas hari, kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami terus mengecap firman Tuhan yang akan memberi satu makanan rohani yang membuat rohani kami bertumbuh. Tolong kami Tuhan, apabila selama ini kehidupan kami seringkali melupakan firman Tuhan. Kami mau untuk bertekad kembali menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami, sebagai makanan rohani yang akan kami kunyah, kami nikmati setiap hari, sehingga kehidupan rohani kami akan bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai setiap jemaat-Mu, agar semuanya juga terus mengalami pertumbuhan rohani hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi Betapa Ku Bersyukur. Berguna bagiku.
Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih pada kesempatan hari ini yang sangat indah. Kami boleh berbakti kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini menjadi landasan dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini pula Tuhan, kami kiranya dapat menyisipkan keuangan kami untuk kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami dan biarlah dikelola oleh majelis dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami, semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama kita akan membaca Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-40 tentang hukum Taurat Allah. Apakah yang dikehendaki Allah dalam firman yang ke-6? Saya ataupun dengan bantuan orang lain tidak boleh melecehkan, membenci, menganiaya, atau membunuh sesama saya, baik dengan pikiran, perkataan, pandangan, atau dengan isyarat, terlebih-lebih dengan tindakan nyata. Sebaliknya, saya harus membuang segala kecenderungan untuk balas dendam. Saya juga tidak boleh menyakiti diri atau dengan sengaja membahayakan diri. Itulah sebabnya pemerintah mempunyai pedang untuk mencegah pembunuhan. Apakah firman ini hanya ditujukan kepada pembunuh saja? Dengan melarang pembunuhan itu, Allah mengajar kita bahwa Dia membenci segala akar pembunuhan, seperti iri hati, rasa benci, kemarahan, dan rasa dendam. Dalam pandangan Allah, semua hal itu adalah pembunuhan. Lalu apakah sudah cukup bila mana kita tidak membunuh sesama kita dengan cara-cara seperti itu? Tidak. Dengan melarang iri hati, rasa benci, dan kemarahan, maka Allah memerintahkan kita pula untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sabar, cinta damai, lemah lembut, berbelas kasihan, dan bersahabat dengan mereka. Sedapat mungkin melindungi mereka dari kejahatan, dan bahkan berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama mengikuti peneguhan pengurus remaja dan juga sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Antonius. Waktu dan tempat kami persilakan. Sidang jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus, terlebih dahulu kita akan meneguhkan pengurus Komisi Remaja Gracia untuk periode 2020 sampai dengan 2021. Untuk itu saya akan memanggil nama-nama calon pengurus Komisi Remaja Gracia. Saya akan memanggil untuk Ketua Elizabeth Pramono, silakan maju ke depan. Untuk Sekretaris Devilia Rambu Raja Ujudegi, silakan maju ke depan. Untuk Bendahara Chelsea Putri Angelina. Untuk si acara Merimta Angelina dan Evangeline Hotmaida Marbun. Untuk si musik Dominic Immanuel Vidianto dan Albert Theophilus Kusumajaya. Dan untuk si perlengkapan Nicholas Nathanael Kivi. Silakan maju ke depan. Memang tidak semua bisa hadir karena masih ada yang di luar kota dan juga di luar pulau. Jadi pengurus yang bisa hadir akan kita teguhkan. Untuk para calon pengurus, dengarkanlah firman Tuhan. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Saudara-saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah pengurus terpilih
Komisi Remaja Gracia untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Oleh karena itu kita akan meneguhkan mereka dan mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam semua pelayanan gereja. Untuk itu dengarkanlah beberapa petunjuk. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang kami kasihi, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara sebagai pengurus Komisi Remaja Gracia periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad di dalam pelayanan, serta dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya, dan dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan gerejanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan membacakan semua pertanyaan, lalu nanti akan dijawab secara bergantian. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan dan dengan demikian oleh Allah sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah, dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat, apakah saudara-saudara bersedia menerima bimbingan dari majelis gereja saudara dalam melaksanakan tugas dan pelayananmu dan memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus? Apakah jawabmu, Saudari Elizabeth Pramono? Ya, saya bersedia. Apakah jawabmu, Saudari Devilia Ramburaja Ujudeki? Ya, saya bersedia. Apakah jawabmu, Saudara Nicholas Nathanael Kivi? Ya, saya bersedia. Mereka telah menjawab kesediaan mereka, oleh karena itu kita bersama-sama meneguhkan mereka. Silakan para pengurus bisa maju mendekat, tundukkan kepalanya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat.
Sidang jemaat yang terkasih, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya nyatakan pengurus Komisi Remaja Gracia GKT Blimbing periode 2020 sampai dengan 2021 dengan resmi telah terbentuk. Kita sambut dengan sukacita dan kita doakan supaya mereka semua dapat melayani dengan baik. Amin. Para pengurus yang telah terbentuk, selamat untuk pelayanan kalian dan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang para majelis yang akan bertugas membantu pelayanan sakramen bisa maju ke depan. Sidang jemaat yang terkasih, 1 atau 2 minggu sebelum perjamuan kudus ini dilaksanakan, sudah diumumkan berturut-turut sehingga kita semua yang akan menerimanya, kita telah menyiapkan diri kita. Dan untuk itu, dengarkanlah akan perintah perjamuan bagi setiap kita yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kudus memiliki beberapa makna untuk kita semua. Yang pertama, dengan menerima sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan penderitaan Kristus di masa yang lalu, di mana Kristus telah menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita, tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicurahkan demi menebus dan menyelamatkan kita. Dan makna yang kedua, dengan menerima sakramen perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus dimanapun berada. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, kita dipersatukan dan kita boleh beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Dan makna yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangannya di masa yang akan datang, yaitu dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka kita menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menggenapkan janji keselamatan yang sempurna. Oleh karena itu, mari sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita memeriksa diri kita. Yang pertama, mari kita memeriksa diri kita, hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan karena dosa-dosa kita itu, maka Kristus harus menderita dan mati untuk kita. Yang kedua, mari kita juga memeriksa diri kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah bahwa dosa-dosa kita telah diampuni karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan yang ketiga, mari kita memeriksa hati kita masing-masing, apakah dengan hati yang penuh syukur kita mengikuti perjamuan kudus ini dan kita bertekad berjanji untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi dosa, meninggalkan segala permusuhan, perselisihan, dan kebencian, dan segala hal
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami untuk kesempatan yang berharga yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami boleh beroleh kesempatan dipersekutukan dengan meja Tuhan. Kami akan kembali menerima roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan, dipecahkan untuk kami, dan anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk kami, untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan ini, dan biarlah melalui roti dan anggur yang kami terima ini, kami semakin diteguhkan di dalam iman kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucapkan syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima roti dan anggur dan sudah menyiapkan dirinya untuk menerima sakramen, kita bersama-sama menerimanya saat ini juga. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara boleh membukanya terlebih dahulu. Untuk roti atau hosti ada di bagian atas, silakan Bapak Ibu bisa membukanya perlahan-lahan. Dan di bagian atas ini Bapak Ibu Saudara ada 2 lapisan tutup ya, silakan boleh dibuka lapisannya. Dan rotinya dapat diletakkan di tutup yang satu ya, supaya tidak kotor. Dan silakan anggurnya juga dipersiapkan, dibuka terlebih dahulu. Perlahan-lahan supaya tidak tumpah. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggurnya, mari saya mengajak kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan memakannya." Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mengangkat anggur di tangan kanannya. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminumnya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk dipersekutukan dengan roti dan anggur. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan melalui kematian Kristus
kami boleh ditebus dan diselamatkan, kami beroleh anugerah kehidupan yang kekal. Tuhan, biarlah melalui roti dan anggur yang telah kami terima ini akan semakin meneguhkan kesetiaan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang semakin taat, semakin setia, dan semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kami, setiap jemaat-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian Muliakanlah Namanya. Muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya, dari dosa sekarang bebaslah. Yesus tinggal dalam hatiku, ku tak layak diberi anugerah. Puji namanya, muliakanlah namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya. Mari bersama-sama kita mengembalikan puji hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa menaungi, menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh.